Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak, semoga suka bawang gorengnya. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ririn di Jombang. Mbak Ririn menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu saat Mbak Ririn masih kecil. Jadi usianya Mbak Ririn itu sekitar 10 atau 11 tahun. Dan Mbak Ririn itu punya seorang adik laki-laki, itu namanya Radit. Nah, si Radit ini usianya sekitar 7 tahun pada waktu itu, di tahun 90-an itu tadi ya. Jadi awalnya ya mereka bahagia sebagai seorang anak, Mbak Ririn sama adiknya menyesuaikan dengan kehidupan kampung pada saat itu yang mungkin kurang lebih nggak berbeda, kurang lebih sama dengan kita-kita yang mengalami masa tahun 90-an, di mana pada saat itu masa anak-anak itu begitu cerianya. Ya mungkin anak-anak sekarang juga sama-sama ceria, cuman beda model permainannya gitu. Kalau kita kan misal di tahun 90-an itu main itu di luar, di kebun atau lari-lari di jalanan, belum terlalu banyak motor kayak gitu ya. Main bulu tangkis di jalanan, main bola juga di jalanan, lapangan itu masih banyak, kebun-kebun yang adem juga masih banyak, tempat-tempat yang dianggap angker pun banyak gitu ya. Jadi kehidupan anak-anak waktu itu tuh begitu menantang, begitu menyeramkannya gitu ya. Sore atau siang aja itu menyeramkan, apalagi malam hari. Nah, jadi Mbak Ririn itu punya seorang nenek, masih hidup sama kakek neneknya. Dan masih hidup sama neneknya, kakeknya itu udah ndak ada. Nah, neneknya Mbak Ririn ini belakangan, beberapa tahun ke belakang, sekitar 4 atau 5 tahun ke belakang, setelah mengalami sakit, dan waktu itu memang kayak sakitnya itu udah parah banget gitu ya, boleh dibilang sudah di level sekarat, hampir meninggal. Tapi nenek itu kuat, nenek itu bertahan, cuman ya ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah nenek jadi buta, nenek itu jadi nggak bisa melihat. Itu cuman seneng, keluarga seneng, yang penting udahlah nenek itu masih bisa diajak ngobrol, masih hidup kayak gitu ya, dan kondisinya sehat meskipun dengan kekurangan itu tadi, tunanetra atau nggak bisa melihat itu. Ya sudah, hari pun berlalu. Awalnya mungkin lumayan cukup berat karena harus ngurusin nenek, misalkan mau ke kamar mandi, ke toilet kayak gitu kan. Orang tua satu pertama baru sembuh dari sakit, udah gitu matanya nggak bisa melihat, itu kan pasti butuh bantuan gitu ya. Dan ya itu lumayan cukup melelahkan. Tapi belakangan nenek itu kondisinya tuh makin baik, dan nenek itu bisa mandiri. Bahkan saat mau dibantuin itu nenek itu selalu menolak, udah nggak usah, biar nenek sendiri aja, katanya begitu. Oh ya sudah mbah, kalau kayak gitu. Akhirnya kayak itu kebiasaan nenek pun dengan kehidupannya, Mbak Ririn sama Mas Radit pun dengan kehidupan anak-anaknya yang tetap ceria, tetap ramai, main-main aja yang dipikirin gitu ya. Sekolah, habis itu main, belajar, sekolah, main, kayak gitu doang. Nah, pada suatu hari Mbak Ririn itu secara tidak sengaja, malam hari gitu ya, mereka itu baru pada pulang dari bermain, dan pulangnya itu nggak terlalu malam, paling malam itu 8:30 itu udah harus masuk rumah. Biasanya sih jam 8, 8:30 itu udah dipanggil pakai toa gitu, nggak, maksudnya ibunya itu udah, atau bapaknya itu udah nyariin, Ririn, Radit pulang, udah begitu. Kalau jam 8 ya pulang sendiri. Nah, waktu itu Mbak Ririn sama Mas Radit ini pulang kebetulan agak lumayan cukup cepat, meskipun Radit itu masih main-main di depan rumah ya, karena waktu itu mainnya itu di deket rumahnya Mas Radit. Jadi begitu pulang nggak langsung masuk, tapi masih main-main di halaman sana. Waktu itu lagi main kelereng, lagi musim kelereng. Jadi dipanggil, diajak pulang dari tempat yang satu, malah lanjut main di halaman rumah sendiri di situ ya. Dibiarin aja sama Mbak Ririn kan. Mbak Ririn sendiri akhirnya masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, secara tidak sengaja mendengar ada sebuah obrolan di sana antara neneknya sama bapaknya, mungkin ibunya juga ikut waktu itu.
Jadi obrolan itu tuh di ruang tengah. Mbak Ririn sendiri masuk dari ya pintu depan tentu saja. Pintu depannya itu memang nggak dikunci dan kondisinya terbuka meskipun nggak penuh. Tapi bisa langsung masuk ke sana gitu tanpa suara. Seperti biasa, normal, kehidupan normal. Mbak Ririn masuk ke sana, ini entah kenapa. Langkahnya Mbak Ririn itu berhenti di situ begitu mendengar obrolan itu tadi. Suara nenek itu lagi ngomong. Manggil nama bapaknya, terus mengatakan satu dua kalimat yang intinya itu, Ririn sama Radit itu besok jangan keluar dulu, katanya begitu. Beberapa hari ke depan jangan keluar malam dulu. Nah, merasa namanya disebut, Radit juga disebut, itu kan lagi ngomongin apa ya si Mbah? Akhirnya kan berhenti. Terus itulah kalimat-kalimat seperti itu yang didengar oleh Mbak Ririn. Aku ndak boleh keluar dulu. Ya, aku kan pengen main. Aku bosen kalau misal berada di dalam rumah terus gitu kan. Terus udah, Mbak Ririn pun diem aja. Bapak pun cuman, emangnya kenapa, Mak? Gitu kan. Emangnya kenapa, Mak? Yes, pokoknya mulai besok malam itu jangan keluar dulu sampai beberapa hari ke depan, kata si nenek. Ya udahlah, kata begitu ya. Iya Bu, nanti iya Mak, nanti tak bilang sama Ririn sama Radit. Iya. Udah gitu doang, Mbak Ririn pun masuk ke dalam lagi, melangkah ke depan sana tapi ragu. Aduh, mundur lagi deh, mumpung belum ketahuan masuk ke rumah. Dia pun mundur lagi keluar, manggil si Radit, "Dit, buruan main kelerengnya, cepetan, selesai gitu." Ya Mbak, tanggung Mbak sebentar. Sampai akhirnya selesai, udah stop, masuk, kata si Mbak Ririn. Kamu juga pulang sana. Teman-temannya Radit diusir gitu kan. Akhirnya Pak Radit pun pulang. Dit, tahu ndak Dit? Sini, aku mau cerita, katanya. Kenapa Mbak? Ada apa Mbak? Itu tadi bapak sama ibu itu bilang begini. Ya Radit namanya anak usia 7 tahun. Belum terlalu memperhatikan gitu ya. Oh ya cuman begitu doang, diceritain begitu. Oh, gak enak dong Mbak, ya cuman komentarnya tuh komentar ringan, terus langsung dia malah lari masuk ke dalam duluan ke sana, gubrak gitu kan, pintunya dibuka terus ditutup gebrak, padahal Mbak Ririnnya tuh masih di luar. Mbak Ririn pun masuk ke dalam sana, terus udah disambut sama bapak sama ibunya, sana bersih-bersih terus tidur istirahat, kata si bapak. Akhirnya mereka bersih-bersih dan kemudian menuju ke kamar buat istirahat. Saat lagi mau istirahat tadi, disitulah bapak itu ngomong sama Mbak Ririn sama Mas Radit. Ririn, Radit, mulai besok jangan keluar rumah dulu ya, kata bapak. Loh Pak, emang kenapa Pak? Kenapa aku ndak boleh keluar rumah? Yes, pokoknya seperti itu. Simbah itu bilang kayak gitu. Besok kalian berdua jangan main dulu di rumah, jangan main dulu di luar. Kalian mending kalau mau main ya di sini aja di dalam rumah. Nanti temennya diajakin ke sini. Gak kebayang gitu main di dalam rumah itu seperti apa malam-malam. Akhirnya ya sudah, gak ada pilihan. Mbak Ririn sama Mas Radit cuman bersedih, terpaksa menerima keputusan tersebut. Dan namanya anak kecil itu kan suka lupa, ya membantah juga kadang. Paginya tetap berangkat sekolah seperti biasa. Nah, malam harinya itu kayak gitu dah. Pertama mau keluar lupa gitu ya, tapi sama bapak pintu depan itu dikunci, beneran dikunci. Pak, kok pintunya dikunci Pak? Kamu kan nggak boleh keluar dulu, kata si Mbah. Akhirnya Mbak Ririn protes ke si Mbah. Mbah, kenapa aku nggak boleh keluar? Ya, kamu nggak usah keluar. Sebenarnya yang nggak boleh keluar itu Radit. Tapi, ya kalau misal Radit nggak boleh keluar, kamu keluar nanti kan Raditnya iri atau gimana. Jadi, ya begitu dua-duanya aja sekalian nggak usah keluar ya. Loh Mbak, emang kenapa? Mbak, emang kenapa? Ditanya begitu. Yes, pokoknya jangan keluar, kata si Mbah. Mbak Ririn nggak merasa puas dengan jawaban neneknya yang sepertinya tuh ya masih nutup-nutupin gitu. Ini sebenarnya tuh ada apa? Memang lagi nakal-nakalnya bocah gitu ya. Bapak sama ibunya Mbak Ririn kebetulan waktu itu memang ada acara nengokin salah satu saudara yang lagi sakit. Tetangga deket lah, situlah hanya beberapa rumah di sana. Dan akhirnya ya keluar bapak sama ibunya kan, ini si Ririn sama Radit dipesenin jangan keluar ya, bilang begitu. Iya.
Terus sudah, si Raditnya yang kayaknya gelisah banget gitu, celingak, celinguk, celingak, celinguk. Bapak ibunya kan udah keluar, pintu nggak dikunci kali ini. Nah, itu cuma ada neneknya doang. Nenek pun lagi dengerin radio gitu, radio wayangan. Terus sudah, sama si Radit, Mbak Ririnnya ditepuk. Keluar Mbak, keluar main yuk katanya. Ya Mbak Ririn setuju-setuju aja, cuman liatin neneknya, nenek lagi. Nenek kan nggak melihat ya, nenek itu buta. Lagi dengerin radio, ya udah yuk keluar. Akhirnya keluar ke sana, melipir, jegrek, buka pintu, bisa. Dan akhirnya keluarlah si Radit sama Ririn. Setelah mereka berhasil keluar, mereka pun ya turun ke sana ke teras, tengok. Kok sepi ya? Kok nggak ada anak-anak yang lain? Pada mainnya kemana? Radit itu langsung lari ke sebelah kiri sana, kiri rumah. Dit mau kemana, Dit? Aku mau ke situ, Mbak, bilangnya. Mbak Ririn pun akhirnya ngikutin ke sana ya. Kamu mau kemana, Dit? Aku mau ke situ, Mbak. Di dekat kali di sana katanya. Loh, di dekat kali? Memang di dekat sungai itu ada sebuah rumah. Ya ada beberapa rumah di sana yang ngadepnya tuh memang ke arah kali situ. Di situ tuh rame biasanya. Kalau di sini pada sepi, mereka tuh biasanya anak-anak itu pada mainnya tuh ke situ. Jadi Radit ke sana, Mbak Ririn ya jadi ikut-ikutan ke situ. Oh mungkin di sana kali ya yang rame. Akhirnya ke situlah. Ke sana pun sepi. Dah, Dit nggak ada siapa-siapa di sini. Pulang aja yuk kata si Mbak Ririn. Enggak Mbak, itu Mbak di situ Mbak. Nah, Radit itu mendengar ada suara kayak anak-anak. Ini lagi pada main di sungai tersebut, sungai kecil gitu ya, nggak terlalu besar, lagi main di sana. Mbak, itu Mbak, mereka kayaknya pada berenang di sana. Mbak Ririn sendiri itu nggak mendengar. Hah, berenang di mana, Dit? Itu Mbak di depan sana di kali. Radit pun jalan duluan ke situ ya. Mbak Ririn cuma ngikutin doang ke sana. Dit, aku nggak denger apa-apa. Ada kok Mbak itu Mbak di situ dengerin. Nah, Mbak Ririn itu nggak saat melihat ke sungai, ya dia nggak melihat apapun di sana. Cuman Radit itu melihat teman-temannya lagi pada mainan air di bawah. Namanya anak kecil penasaran dan biasanya juga pada main di situ dan relatif cukup aman di sana karena airnya paling sebetis lah segitu ya. Nggak terlalu ini banget, nggak terlalu dalam dan nggak deras juga. Si Radit pun akhirnya turun ke situ. Dit, mau ngapain kamu ke sana? Arep ngopo gitu. Ayo mulai. Raditnya ndak mau, dia itu turun ke bawah ke sana. Nah, disitulah entah datang dari mana dan penyebabnya itu apa. Tiba-tiba aliran di sungai tersebut itu menjadi deras. Dit, naik Dit, buruan Dit, naik Dit. Nah, ini anak-anak yang di bawah yang tadinya nggak kelihatan sama Mbak Ririn, itu tiba-tiba mendadak itu pada kelihatan. Cuman yang Mbak Ririn nggak ada satupun yang dikenal, itu pada ngelihat ke Mbak Ririn semua dan mereka tuh pada ketawa-ketawa, ngetawain Mbak Ririn. Raditnya turun ke sana ke bawah, air itu mulai datang, kayak semacam banjir bandang begitulah. Nah, di situ Radit itu kebawa sama air ke sana, benar-benar Mbak Ririn juga baru melihat, loh, kok airnya sebanyak ini ya. Di situ Mbak Ririnnya kan teriak-teriak minta tolong kayak gitu. Nah, beberapa warga pun akhirnya keluar. Kenapa? Kamu siapa? Loh, kamu Ririn gitu. Kenapa Rin? Radit kebawa. Radit itu Kelly gitu ya, kebawa sama arus kata si Mbak Ririn. Loh, kok bisa gitu Radit kebawa sama arus? Saat warga ke situ, air itu udah mulai surut lagi. Iya ya, airnya tuh agak sedikit naik kata warga. Emang kemana? Ya ke sana, larinya ke sana. Cari di sana. Ada kan warga ada yang bunyiin kentongan, teng gitu kan. Nah, ini akhirnya warga pun pada keluar semua berkumpul pada nyisirin kali tersebut sampai dicariin lah sampai di ujung sana. Itu nggak ketemu Radit itu kemana ya Radit. Mbak Ririn itu udah nangis, udah sedih, udah takutnya Radit itu nggak balik lagi, gimana ya nanti ya pasti aku yang disalahin dan aku memang nggak mau gitu ya Radit sampai terjadi seperti itu. Bagaimanapun juga dia itu adikku dan keluarnya sama aku juga, harusnya aku tuh melarang, nggak boleh. Dan bapak itu juga udah pesen jangan keluar katanya begitu.
Ini dicariin ke sana sampai akhirnya apa, bapak sama ibunya si Mbak Ririn pun datang ke sana. Rin, gimana Rin, apa yang terjadi Pak? Diceritain semuanya. Radit ngajakin keluar Pak, begini, pintunya kan nggak dikunci, akhirnya keluar. Terus kami kesini Pak, kata Radit, itu anak-anak lagi pada main di sana, lagi pada main air di bawah. Raditnya ke situ, aku sendiri nggak ngeliat apa-apa Pak, udah tak larang, Radit jangan. Tapi dia tetap ngeluyur aja ke bawah situ Pak, sampai akhirnya tiba-tiba air itu datang Pak, ya ngebawa Radit ini sama anak-anak itu pada pergi ke sana semua, kata si Mbak Ririn. Ibunya udah nangis, bapaknya itu juga udah panik. Ke sana akhirnya disisirin ya. Mbak Ririn sendiri akhirnya dibawa pulang ke rumah sama ibunya. Bapaknya itu nyariin ke sana sama warga. Dan sampai waktu itu sampai tengah malam itu belum ada kabar sama sekali. Di ujung sana itu arus sudah tenang, tapi memang kayak ada apa ya? Lupa namanya. Wis pokoknya airnya tenang tapi agak sedikit dalam gitu. Nanti ke sana mengalir lagi, sungai ya, bagian dari sungai. Nah, kayak gitu. Warga pun fokus nyarinya di tempat tersebut. Barangkali di sini nih soalnya biasanya dulu banget kalau misal ada orang kebawa sama air, itu nyarinya di sini. Udah nggak kemana-mana gitu, nyarinya itu di sini. Biasanya nanti akan nongol. Ya warga pun udah mulai banyak omongan-omongan yang nggak enak gitu ya. Bapaknya Mbak Ririn ini terus nyariin ke sana. Warga pun pada ngeluarin senter segala macam. Pokoknya petromak kayak gitu juga dikeluarin semuanya. Di area tersebut itu terang benderang. Dicariin, bahkan ada yang turun ke air juga, nyelam juga, tetap nggak ketemu. Sampai pagi harinya. Ini benar-benar sampai pagi Mbak Ririn aja itu ya sempat ketiduran gitu. Meskipun dalam kondisi panik, tapi namanya anak kecil gitu ya, Mbak Ririn tidur. Pagi itu bangun sekitar jam 5 pagi. Bu, Radit udah pulang Bu? Belum Rin. Wah, Mbak Ririnnya udah kebayang Radit tenggelam selama itu gitu ya. Itu kebayangnya pulang dalam kondisi kayak gimana gitu. Itu udah sedih banget. Bu, aku mau ke sana. Ya ibunya juga penasaran, ya udah yuk kita ke sana, Itu si neneknya Mbak Ririn, "Mbah, aku minta maaf ya Mbah ya." Itu Mbak Ririnnya langsung minta maaf. Si mbahnya itu nengok cuman senyum begini doang. Si Mbah senyum. Kenapa gitu ya, sempat bertanya-tanya Mbak Ririn, "Mbah, si Mbah ndak sedih Mbah?" gitu ditanya begitu. Si mbahnya cuman diem aja begini, sambil duduk ya, masih di tempat kayak semalam di situ, belum pindah. Mbak Ririn sama ibunya pun keluar akhirnya. Keluar rumah menuju ke sana itu hari udah mulai terang. Warga pun terlihat ada beberapa yang tidur di situ. Beberapa itu masih nyariin, termasuk bapaknya Mas Radit, bapaknya Mbak Ririn itu juga masih muter-muter kawasan tersebut. Cuman belum ketemu. Sampai akhirnya ibunya juga akhirnya pulang lagi ya, perwakilan bapak aja yang di sana. Pak, bapak pulang dulu istirahat atau gimana? Tapi bapaknya, enggak Bu, bapak harus nyariin ini. Ibu pulang, ibu aja yang ke sana, yang di rumah. Ririn jangan di sini, katanya. Ibu juga jangan di sini. Soalnya takutnya waktu itu setelah selesai ya, bapak itu takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan dan nanti ibunya nggak kuat, terus nanti pingsan atau apa, itu kan malah merepotkan gitu. Akhirnya ibunya pun disuruh pulang, Mbak Ririn juga akhirnya pulang ke sana. Saat pulang di rumah, Mbak Ririn satu yang bikin penasaran itu adalah sikap dari, mohon maaf ini mindeng terus ya kalau lagi cerita ya, masih flu soalnya. Neneknya itu sikapnya kok tenang banget gitu ya, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Akhirnya Mbak Ririn saking keselnya, "Mbah, Radit itu tenggelam Mbah, sampai sekarang itu belum ketemu Mbah," gitu. Si Mbah ndak sedih gitu ditanya begitu. Si Mbahnya nengok lagi, senyum lagi gitu kan. "Mbah, kok si Mbah senyum-senyum begitu Mbah, kenapa Mbah, ada apa Mbah?" Manggil si ibunya Mbak Ririn, Tina sini," katanya begitu. Si Ibu Tina pun datang ke situ. "Ji Mak, kenapa Mak?" Bilang sama bapaknya Radit
suruh pulang. Warga juga udah ndak usah nyariin, kata si nenek. Loh, Mbah, kenapa, Mbah? Emang Radit ndak bisa ditemuin lagi, Mbah? Radit itu nggak hilang, kata si nenek. Radit nggak hilang, Mbah. Iya, Radit itu nggak hilang. Udah, mereka disuruh pulang. Suruh pulang aja ya, katanya. Kenapa, Mbah, gitu kan? Mbah, Radit nggak hilang itu maksudnya gimana? Radit itu masih hidup, Mbah. Masih, kata si mbahnya itu dengan tenangnya itu seperti itu. Akhirnya apa? Ini ibunya Mbak Ririn buru-buru ke sana, ngomong sama bapaknya, Pak, ini Pak, emak tadi bilang begini Pak, bapak sama warga itu disuruh pulang, katanya Radit itu nggak tenggelam, Radit itu masih hidup, masih selamat, katanya. Masa emak bilang begitu? Iya, dan Pak, emak itu ada yang aneh nggak sih? Aneh kenapa? Kemarin itu ngelarang Radit sama Ririn itu keluar, dan hari ini ada kejadian seperti ini, Pak. Menurut Bapak aneh nggak, katanya? Iya sih, memang aneh sih, dan emak tadi bilang seperti itu, Radit itu nggak apa-apa, Radit itu nggak tenggelam, nggak apa, katanya masih hidup, Pak, katanya. Ya udah kalau kayak gitu kan, ya itu dia, Pak. Nah ini tapi kondisinya ini yang diceritakan mungkin kesannya ibunya nggak bersedia, padahal ibunya tersayat-sayat, khawatir banget gitu ya. Akhirnya apa? Bapak sama warga pun memutuskan untuk pulang. Tapi karena yang disampaikan oleh bapaknya Mbak Ririn itu plek dengan apa yang disampaikan oleh ibunya, warga pun jadi penasaran, emang di mana? Akhirnya warga itu pada ikut pulang ke rumahnya sih Mbak Ririn, kesan jadi rame di situ kan. Nah akhirnya bapaknya masuk ke dalam rumah. Beberapa warga 2-3 orang ikut ke dalam juga ke situ. Mak, bapaknya itu duduk begini ya di bawah. Mak, Radit di mana, Mak? Radit di mana, katanya. Radit itu di belakang, kata si emak. Di belakang, Mak. Di belakang mana, Mak? Itu di dalam tungku, katanya. Hah? Di dalam tungku, Mak? Iya, di dalam tungku gitu kan. Lah, Mak, kebakar, Mak. Enggak, tungkunya enggak panas, itu enggak dipakai, belum dinyalain gitu, kata si neneknya. Itu belum, karena ibunya Mbak Ririn itu masaknya pakai kompor. Tapi kalau maknya, neneknya ini kadang suka iseng-iseng itu nyalain tungku di sana. Entah masak air doang dipakai enggak dipakai gitu ya. Itu kayak kebiasaan aja. Nah, akhirnya apa? Bapaknya Mbak Ririn pun ke situ ke dalam ke area belakang rumah sana. Ini masih ada tungku yang biasa buat masak tradisional gitu ya. Itu ngelihat di sana ada kaki begini, itu kakinya anak kecil. Itu ya, itu kakinya Radit jelas. Ada korengnya di sana. Oh, beneran itu Radit. Ada ini gimana warga kan jadi pada masuk. Ini yang di luar itu pada masuk semuanya ke belakang situ. Ini gimana? Tungkunya dibuang, jangan dibongkar nanti emak marah. Bapaknya minta izin dulu sama Mak, ini Raditnya nggak bisa dikeluarin dari dalam tungku, Mak. Dibongkar aja boleh, Mak, katanya. Ya dibongkar aja, tapi nanti dibikinin lagi, kata si Mak. Iya Mak, nanti dibikinin lagi. Akhirnya apa? Sama warga itu kan cuman pakai tanah liat gitu, tumpukan bata, tanah liat itu kan gampang bongkarnya. Pas dibongkar di situ mukanya Radit itu udah kena abu-abu dari bakaran kayak gitu ya. Terus tangannya tuh begini doang, kayak kekunci di dalam tungku itu. Kepalanya itu di ujung dari itu kan ada beberapa lubang gitu. Ini kakinya sebagian keluar, sisanya ke atas sana itu di dalam tungku di situ. Akhirnya apa? Dibongkar, dikeluarin si Radit dengan begitu. Raditnya itu cuman ketawa begitu. Itu beneran kata Mbak Ririn, kok bisa-bisanya Radit ketawa gitu. Ketawa kan ada abunya, bus itu sempat nyembur kayak gitu. Dit, gimana ceritanya? Dit, mandiin. Akhirnya dimandiin langsung sama warga juga. Di situ ada sumur masih ngerek begini ya. Digebyur, ya bersih lagi. Cuman kondisinya Radit itu udah nggak pakai pakaian gitu ya. Ya bocah gitu ya, udah telanjang kayak gitu. Itu dibersihin sekalian dimandiin. Di situ cerita. Dit, kamu kemana aja, Dit? Aku nggak tahu, kata si Radit. Aku itu nggak tahu. Aku nggak kemana-mana, katanya begitu kan. Nah, di situ kata si neneknya akhirnya cerita. Jadi malam itu Radit itu nggak kemana-mana.
Lu nggak kemana-mana gimana, Mak? Kan pergi sama Ririn. Yang pergi sama Ririn itu bukan Radit, katanya. Ya memang bener Radit pergi sama Ririn, cuman ada satu lagi yang ikut. Itu yang bikin kalian itu pengen keluar, katanya. Nah, akhirnya kalian keluar ke sana. Radit itu pulang. Pas sudah pulang, nanya, loh kok kamu pulang sendirian? Ririnnya mana? Ririnnya masih di sana, Mak, katanya, kata si Raditnya. Ririn masih di sana. Ya udah sana susulin, kata si emak. Akhirnya si Raditnya pun keluar lagi. Nah, saat keluar lagi, itu dia tuh udah nggak inget apapun. Bangun-bangun itu udah di dalam tungku. Ditanyakan neneknya, Mak itu gimana kok bisa seperti itu? Kalau itu Mak juga nggak ngerti gitu. Mak cuman kayak ngelihat doang. Loh, Radit kok di dalam tungku sana? Katanya begitu. Kayaknya kok bisa di dalam situ gitu. Mak juga bingung, Mak juga nggak ngerti. Mak juga nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi gitu, kata si neneknya itu. Akhirnya ya sudah, Radit pun ketemu dan Mbak Ririn yang malam itu yang katanya turun ke sana, menurut penjelasan neneknya itu bukan Radit yang asli. Radit yang asli itu udah pulang atau gimana kayak gitu. Intinya seperti itulah, sesuatu yang membingungkan, dan penjelasan dari neneknya itu juga memang nggak masuk akal, ya membingungkan. Cuman yang bikin bingung lagi, kok bisa-bisanya Radit itu ada di dalam tungku, padahal dia malam itu tuh terlihat keseret sama air. Akhirnya kan di sana Mbak Ririn ikut kena juga, jadi ngerepotin warga atau apa. Tapi ya karena ini ya ditenang-tenangin lah, udah ndak apa-apa, katanya udah ndak apa-apa, bukan salah kamu Rin, bukan salah kamu. Setidaknya memang kamu kan yang melihat kondisinya seperti itu. Itu aja ya. Narator udah mindeng parah ini. Terima kasih banyak Mbak Ririn. Mohon maaf bawain ceritanya sambil mindeng dan mungkin banyak kekurangan di sana sini. Mohon maaf. Tapi semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Ya memang membingungkan dan nggak masuk akal gitu ya. Kok bisa aja ada kejadian seperti itu, anak yang hilang tahu-tahu ketemunya malah di dalam rumah sendiri. Ya itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Semoga tetap menghibur dan tidak mengurangi isi cerita yang dibawakan. Itu aja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.